Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, sobat Pancasila kita dimanapun berada. Kita siang hari ini kedatangan tamu yang luar biasa bagi masyarakat Jogja, pasti juga tidak akan terlepas dari sosok-sosok tamu-tamu kita. Tamu kita dalam kesempatan bincang Pancasila ini adalah dari Info Cegatan Jogja. Nah, mungkin para sobat Pancasila mungkin sudah paham apa itu yang dikenal dengan ICJ, Info Cegatan Jogja. Nah, mungkin juga sobat-sobat mahasiswa baru, penduduk baru mungkin juga masih belum kenal, dan juga generasi akan terus bertambah, dan juga ada info baru. Kita hari ini kedatangan tamu. Yang pertama itu ada Mas Anto. Selamat siang Mas Anto. Selamat siang. Ya, beliau ini adalah founder dari ICJ. Ya, bisa dibilang begitu. Ya. Terus di sampingnya ada Mas Mujib. Iya. Ya, Mas Mujib sebagai apa di sana, Mas? Dari Korwil. Dari Korwil ya. Oh, dari Korwil. Dan yang terakhir dari Mas Nino panggilannya. Iya. Ya, selamat siang Mas Nino. Selamat siang. Ya, Mas Nino juga sama ya. Iya. Ini semua dari Jogja ya? Iya. Kebetulan semua dari Jogja. Ya, Cuma Mas Nino ini sebenarnya kalau untuk urusan kekorwilannya dia di luar Jogja. Oh, iya. Cuman karena pandemi dia deportasi ya. Dipulangkan secara paksa ya. Ke Jogja ya. Dipulangkan secara paksa. Oke. Jadi kan Mas Anto, mungkin ya saya mulai dengan bagaimana sih gagasan ICJ ini munculnya itu awal-awalnya itu? Oh ya. Boleh diceritakan kepada. Sebenarnya kalau seserius itu nggak ada, Mas. Nggak ada gagasan yang seserius itu. Oh, nggak ada. Iya. Tapi mungkin kalau bisa dibilang kita dulu tuh memang sering ngobrol, sering ngerasani di sosial media tentunya. Itu dalam dalam suasana yang cuman sak gon-gon gitu. Nah, sak wayah-wayah, sak gon-gon, sak ketemu nih. Terus kita melihat gimana kalau aktivitas kita ini kita kumpulkan menjadi dalam sebuah wadah yang lebih istilahnya lebih bisa mewakili curhatan teman-teman, lebih bisa mewakili aspirasi teman-teman walaupun hanya melalui sosial media. Lalu kita bentuklah sebuah grup namanya ICJ tadi itu. Nah, kita pakai nama Cegatan itu karena salah satunya memang karena BNP mulai sing unik karena Mas ya. Cegatan itu memang identiknya dengan razia. Tapi sebenarnya yang kita masuk di situ secara luas adalah cegatan itu adalah hambatan ketika dalam proses bermasyarakat secara umum. Jadi nggak melulu tentang cegatan Pak Polisi aja, tapi mungkin cegatan calo, mungkin cegatan informasi, cegatan-cegatan yang dialami dalam mengakses layanan publik tentunya. Nah, ketika dulu kita sering ngobrol ini hanya di lingkup kecil, kita sering rasa-rasa pro konco, rasa-rasa pro tonggo. Nah, coba kalau kita rasa-rasa sak Jogja, kira-kira bisa ngefek ora ta? Gitu dulu tuh. Tetek gede. Ya, medianya saja yang mengalami perubahan. Ketika dulu kita tetek ning cakro ning Bosjo atau ning angkringan ya. Tapi kalau dulu kan kita teteknya karo ono sing diombe, Mas. Kadang-kadang sing diombe kurang apik. Akhirnya ya udah, kita teteknya di dunia maya aja yang insyaallah lebih sehat lah. Iya. Dan ternyata sekian tahun bergulir ya adalah sedikit manfaat yang kita rasakan dari kita bentuknya komunitas ini. Jadi sekedar awalnya curhat tanpa mendapatkan solusi apa-apa, sekarang nggak hanya dapat solusi, tapi ternyata dari pihak-pihak yang terkait juga justru jemput bola ke kita. Masyarakat aspirasinya apa tuh, kadang-kadang mereka meminta input dari kita. Oh, ternyata banyak hal yang bisa kita sampaikan ke mereka ketika kita ngobrolnya bareng-bareng. Ketika ngobrolnya cuma sendirian ya sok atau iki. Mengono kuwi itu. Tapi ketika wah ini warga Sleman curhat ya dalane terkait usaha, akhirnya lebih cepat. Wah ini warga sak Bantul cerita mau Bang Jo ngono kae error ya. Wah ternyata dalam hitungan jam udah baik. Nah, jadi kan ketika cerita curhat ini lebih masif di sosial media, ternyata direspon baik oleh pihak-pihak terkait. Oh gitu. Di tahun berapa itu Mas Anto? Awalnya kalau kita punya wadah sendiri itu 2013. 2013 bulan September. Cuman sebenarnya sebelum 2013 kita udah
sering rasan-rasan ini tanpa bentuk sebuah ICC secara liar, Mas, terus terang. Secara liar di forum-forum yang lain, di media-media yang lain. Cuma kan kita menangkap itu sebagai sebuah apa ya, fenomena yang kita enak dinengke menggelinding semakin liar, kok efeknya malah rame. Nah, dan kita memberanikan diri, yaudah kita kumpulkan dengan resiko seperti ini, tapi karena dengan tujuan yang ya insya Allah baik lah tujuan kita. Akhirnya bisa berjalan hingga hari ini. Oh iya. Oh jadi memang secara sosiologis itu dasar kita kan memang sering ngobrol, sering ada wadahnya lebih terfokuskan di sosial media, khususnya Facebook ya. Dan sama ada apa ini? Beli apa bikin sendiri itu. Wah ini seragamnya ini. Oh seragamnya. Seragam aktivis kita. Nah ini kok logonya gini gimana ini Mas sama Mas Mujib ini? Mas Mujib yang bikin logo itu. Tanyakan langsung aja. Jangan nanti ada yang gugat. Ya cerita aja lah supaya identitas. Karena saya lihat itu banyak sekali kan teman-teman yang minta dibuatkan apa stiker. Apa itu? Ya. Kebetulan di komunitas Info Cekatan Jogja sendiri kita mempunyai sebuah lambang identitas, ya setidaknya biar mudah dikenal. Lambang-lambang kayak gini ini ya menunjukkan sebagai identitas kami dengan mewakili adanya kejogjaan yang istimewa tentunya. Kita ada semacam topi, hem, kaos. Itu hanya sebagai simbolis identitas agar kita ya juga bisa saling mengenal. Dulu itu waktu awal mula kita punya lambang itu agar mudah dikenal antar member, karena waktu dulu itu kan kita masih sopo kocone bingung kan tapi paling akun Facebook aja, tapi lah ya akun ini kan kadang-kadang ngeri-ngeri sing tunggu kali pro sing ditolong fotonya sopo ya itu yang berkembang. Akhirnya banyak bermunculan wacana gambar usulan ke kita untuk membuatkan sebuah identitas ya. Nah, sampai waktu awal-awal kita ingin memunculkan diri di publik, ini kan masih bertentangan. Mungkin ada salah satu instansi yang mungkin masih berseberangan dengan kita, atau wacana dari masyarakat yang masih belum seret dengan kita, menerima keberadaan kita. Gitu. Tentu ini yang perlu sebuah penjabaran dan pengenalan ke masyarakat. Akhirnya muncullah lambang ini sebagai simbol identitas kita. Alhamdulillah berjalannya waktu, akhirnya banyak yang simpatik lah. Dulu ada permusuhan juga biasa. Karena kita tuh berangkatnya dari orang yang belum benar. Jangan mengenal dulu. Dulu nggak ada saling kenal Ya kayak gitu. Akhirnya lambat laun kita bisa diterima oleh kalangan masyarakat, dari kalangan kecil, menengah, ke atas. Sebenarnya pandangan kita itu nggak ada masyarakat kecil, menengah, besar itu nggak ada. Cuman kayak pandangan yang lain itu kan, ini suaranya wong cilik. Suara cilik. Nah itu akhirnya kan kayak terkikis. Sekarang akhirnya bagaimana kumpulan suara wong cilik ini menjadi besar. Cilik-cilik oke ya. Nah ya itu akhirnya berkembanglah sebuah wadah ini untuk masyarakat, bagaimana cara menyampaikan suara, unek-unek dan lain. Akhirnya ada sebuah kepedean, jujur aja ya, dengan sebuah lambang ini yang mungkin dulu dianggap ini lambangnya kok kayak gak mutu ya. Istilahnya tidak fashionable, atau istilahnya tidak minimum banget ya. Ya udah, kita punya corak warna yang hanya hitam dan putih ya. Nah, akhirnya bermuncullah logo ini, itu menunjukkan banyak kisi-kisi di dalamnya. Kenapa kita hanya punya dua warna, tidak seperti warna pelangi yang terlalu banyak? Enggak. Ini menunjukkan identitas kita, bahwasanya kita ada hitam juga ada putih, itu menunjukkan garis yang tegas. Suarane wong cilik iki perlu dirungokke. Ya akhirnya biar apa? Tidak abu-abu. Biasanya kan kebijakannya bagus sampai bawah abu-abu. Terdegradasi. Ya, benar. Nah, itu banyak sekali yang
terkandung intisari apa yang di dalamnya. Nah, ini perlu diejawantahkan. Bahasanya orang Jawa kan biasanya perlu diejawantahkan. Kadang-kadang bahasa yang sangat bagus bagi kalangan tadi atas atau orang-orang yang paham tentang, tapi di bawah itu tuh diejawantahkannya sulit karena tidak realistis dan ketika diterapkan itu kurang bisa mengena. Nah itu loh. Malah bingung. Jadi nek wong ngisor ngarani salah kaprah padahal semuanya itu dianggap kaprah. Kaprah itu karena ya bisa melebih secara umum. Monggo. Oke, kalau Mas Nino itu membernya itu siapa, dari mana, selama di ICJ ini? Boleh diceritakan itu member dari ICJ ini? Kalau member itu dari semua kalangan itu ada, dari tempat manapun member kita tuh ada, Mas. Jadi dulunya kita nggak saling kenal, nggak saling tahu. Setelah gabung di ICJ itu kita jadi kenal gitu. Jadi tidak terbatas wilayah ya? Oh tidak terbatas wilayah. Bahkan dari luar Jogja pun banyak kita membernya. Oh gitu ya, karena memang Jogja banyak orang-orang dari 34 provinsi ya. Ya mungkin mereka punya ikatan ya. Iya. Jadi banyak juga yang gabung di sini ya. Oh banyak. Pernah kuliah di Jogja. Pernah kuliah. Iya. Terus mungkin punya saudara di Jogja gitu kan. Ada sesuatu yang ditinggalkan di Jogja. Salah satunya mantan. Tapi saya ingat Mas Nino, waktu itu tahun berapa saya ke Jakarta, kalau masih aktif Mas Nino kegiatan di Jakarta, Ya. saya juga berpikir kalau mengambil ICJ yang di Jakarta itu cuma orang-orang Jogja yang merantau. Ternyata enggak ya? Enggak. Ternyata orang-orang yang asli Betawi pun ada yang gabung. Asli Betawi Oh, banyak yang iya. gabung. Karena dia mengikuti media sosmed dan dia mengetahui ICJ, dia pun tertarik gabung gitu Mas. Oh gitu ya. Bahkan kita kan di sebenarnya saya kan Korwil Jabodetabek. Oh sampai kalau Jabodetabek. Nah, di sana juga banyak yang orang-orang dari luar Jogja, Kebumen, ada orang Sumatera, malah tertarik ke masuk ICJ. Duh, lah kok ICJ kok sampai ada Korwil Jabodetabek itu piye? Bukan dari wilayahnya itu ada di DIY. Ada Sleman, Ya, Iya. ada Bantul, Sleman, Lomprogo, sama Gunung Kidul. Iya. Jadi dulu kita kan perantauan ya Mas, asli Jogja tapi kita perantauan di Jakarta. Oh gitu. Tapi kita sudah ikut di grup Facebook ICJ. Nah gitu terus, wah ini ternyata yang anak perantauan Jogja itu banyak Mas di Jakarta gitu, dan mereka pun juga ikut gabung di grup ICJ. Dan dulu tahun berapa ya Mas waktu Wah, udah lupa itu. 2000 berapa ya itu? 14. 2014 lah. Nah itu terus Terbentuk Korwil yang meleset di luar area Jogja. Korwil Jabodetabek. Dan satu lagi ada sebenarnya. Kita Ada Korwil Dewata. Dewata Bali. Nah, Bali juga banyak karena aktivitas teman-teman ICC yang merantau ke Bali juga lumayan banyak. Lumayan banyak. Jadi yang di Bali itu juga inisiatif membentuk Korwil Dewata. Oh. Untuk saat ini kita berdua yang istilahnya yang udah ada korwilnya. Kalau yang di luar itu sekedar aktivis-aktivis banyak. Oh Kita iya. bikin korwil. Tapi untuk kegiatan juga sama Mas. Biarpun kita di Jabodetabek itu tetap sama yang di Jogja. Enggak beda-beda amat gitu. Iya. Nah kalau apa istilahnya gathering atau pertemuan antar member ataupun pengurus itu gimana itu? Nah, ini istilahnya kopdar kan. Kopdar, ya. Mereka ini kan yang ngurusin Mandekani ya. anunya panitiane Iki seksi sibuk. Mayan lho Mas Mujib. ya sekosak minyak kewedange terusane. Pacikane. Piye duitnya tekan ndi kuwi ya? Ya dulu itu memang banyak Kopdar ya. orang yang baru kenal itu kan kepinginnya ketemu. Gitu. Istilahnya kalau kita agak religi ya kita jadi silaturahim. Ya. Sekarang banyak jargon-jargon yang muncul dengan sebuah jargon yang mungkin apa ya dianggap sakral lah.
fase duluan. Fase duluan. Ada yang macam-macam lah. Lebih ke emosional. Iya. Lebih Agak apa ya, jargon yang agak korsa kayak gitu kan kesemangatannya menggugah. Iya. Akhirnya daripada kita menggugurkan jargon, lebih baik yuk kita kumpul-kumpul gitu. Jadi banyak sekali yang dulu diperkenalan di media Facebook itu, akhirnya komentarnya hanya kenalan terus gak ada selesainya. bukan mengomentari sebuah informasi, tapi di situ komenan kenalan. namanya kenalan. Aku siapa dari mana? Ya kita coba kita wadahi lah, Kita fasilitasi. dengan adanya jumpa darat gitu. Kalau kopdar kopi darat nggak ada kopinya dari ada teh. Iya, akhirnya kan ya udahlah kita buatkan kecil-kecilan. Tapi sebelum kita membuka secara publik, kita secara umum berani tampil, itu di internal kita itu memang sudah ada sebuah kumpulan yang sifatnya agak rumahan gitu, yang dan dia kayak orang arisan pindah sini karena sing mundur sopo. terus masih arisan. sekitar orang 30-40 orang ya. Ya. Ajak tiap berputar minggu Sabtu. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Saya ingat 2 minggu sekali berputar di rumah teman-teman karena kita belum berani secara go publik menampilkan diri. Siapa tahu ini diterima atau tidak tahu. Karena waktu itu kan habis dari kasus-kasus teroris. Itu kita kok ada kumpulan-kumpulan, nah ini mah dicurigai, apalagi identitas kita agak hitam. Hitam do jenggotan lah. Bahaya. Kita akhirnya ya udahlah kita buatkan fasilitas untuk kopdaran secara umum gitu. Tapi terakhir itu kita udah pernah berjalan hanya setengah tahunan, saya ingat saya itu 20 berapa kali ke rumah-rumah. Akhirnya kita buat secara publik, yuk kita kumpul di ruang terbuka. Udah kita buatkan kayak di Gelar Kloso. Kita alun-alun di lapangan gitu. Waktu itu kita buka di halaman publik, ya udah dikit banyak teman-teman yang mau nimbrung, tidak canggung gitu. Kalau kita tempatnya personal itu kan datang aja Saya bener-bener kenal. Karena kalau di tempat publik kan agak lumayan PD-nya itu ada tertuangkan di acara kopdar itu. Pertamanya di lapangan, di alun-alun, akhirnya merambah ke semua wilayah. Nah, terbentuknya sebuah korwil ini juga tidak terlepas dari antusias para netizen untuk menghadiri. Dulu kalau terpusat hanya di Bantul, yang dari Kulon Progo, Gunung Kidul, jauh. Akhirnya banyak usulan gimana kalau kita lebih dekatkan lagi. Akhirnya ya udah kita buat sebuah ya struktural itu kita tidak terlalu pakem banget. Ini kan kita hanya mendekatkan teman-teman. Memudahkan juga. Kalau orang Jawa itu kalau nggak ada sing mandegani komandoi ya itu sulit untuk maju. Ya udahlah kita korbankan teman-teman yang bersedia. Ya sambilan juga Mas, kita kan waktu itu ada istilahnya lintas wilayah. Jadi kalau orang karena Piungan itu Bantul, kalau di kita Piungan itu Sleman Timur. Karena Sleman ada sendiri. Ya kalau Kasihan itu tahunya Bantul, Kasihan itu kota. Karena lebih dekat ketika mereka kumpul dengan teman-teman yang dari wilayah kota. Sama dengan Kulon Progo yang bagian selatan. Kalau ke Wates tuh rasanya jauh, tapi ke Bantul malah dekat mereka. Sebenarnya kalau itu bukan untuk mengotak-otakan, bukan. Mendekatkan mereka ketika mau ngumpul di Brung itu silakanlah kalau mau cari yang lokasi terdekat lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Ya sesekali kita saling mengunjungi sesekali juga dulu sering kita buatkan event, kita ngumpul bareng. Nah, sampai orang istilahnya kopdar nasional. Kongres. Dulu itu seperti yang ditanyakan Mas, tadi dari mana uangnya banyak? Enggak, kita cuman hanya spontanitas ketika membuat acara. Dulu aja kita minta izin untuk keramaian aja sulitnya minta ampun. Karena kita bertentangan dengan sebuah entity tertentu. Ini macam kumpulan apa gitu. Sampai dikira geng motor kita dulu. Padahal di dalamnya itu banyak orang visioner. Tapi kenapa kita diterimanya agak sulit ya
ya inilah butuh proses. Ya, butuh Iya, proses. betul. Seharusnya kita bisa diterima untuk perizinan bagaimanapun kita tidak ingin menyalahi aturan secara baik apapun lah, kita ingin mendukung sebuah aturan birokrasi yang dibuat yang sekiranya ini bisa untuk kemaslahatan dan kebaikan peradaban masyarakat ini. Ayo kita dukung. Makanya dari hal kecil pun kita tidak melawan lah, kita kita harus patuhi aturan. Izin tetap izin. Iya. Terus misalnya kita butuh panggung ya tetap nyewa panggung ini sing dibayari atau sing gratis. Ini arahnya ke situ. Kan bayar lah. TKN ekonomi. Ya, masalahnya tadi kan ada sebuah ini dari mana biayanya. Biayanya. Kita sukarela, jelas kita sukarela. Kita hidup di negara Pancasila ya. Itu terpanjangnya kuat. Ya. Wah, Ya karena berbeda-beda tadi ono sing juragan son, ya wis soalnya nyewa nggonmu ya Mas. Nek iso gratis. Ini nyewa Mas nek iso gratis. Terus panggung, panggungnya nyewa nggonmu Mas nek iso ya gratis. Ya, karena kita tidak ada sumber terselubung. Jujur aja kita tidak ada dan kita tidak Murni Ya volunteer lah ya. dan kita sifatnya spontanitas. Karena bagaimanapun ini karena masalah biaya itu sensitif ya di apapun Dimanapun. di lini kehidupan kita di kelompok apapun kalau membahas tentang biayanya sensitif. Nah, untuk menjaga keakraban komunitas tetap utuh, tetap berjalan dengan baik ini yang kita hindarkan hal-hal yang bisa menjadi benalu. Nah, ini makanya setiap kegiatan kita spontanitas. Paling maksimal kita sponsor maksimal. Iya. Nah kan kasih kita nggak ada. Makanya sebenarnya kita itu pemberani Mas, karena berani gambling. Ya gimana? Belum acaranya kayak gini tapi nggak ada dananya. Mumet pikir kali. Nah itu untuk dana kita. Jadi kita memang murni tidak ada backing donor Donasi, donatur donatur. di belakang kita yang punya visi. Ya paling maksimal ning kantor Mas. Hah? Pak dinas, buat pulang buat gedungnya sama dinas. Nah. Cuma kita. Nah pas Mas, channelnya rada penak. Ya cara kadang-kadang kita kadang-kadang. Karena kadang-kadang kita punya kedudukan itu kadang lupa teman. Ini sopo. Iya. Ya menarik sekali. Sekarang jumlahnya membernya ada berapa, Mas? Wah kalau member kita nggak pernah hitung sebenarnya. Cuman kalau Terpantau ya, terpantau. Kalau member yang di lapangan kan kita nggak punya data, Mas. Iya. Kita nggak membuat sebuah keanggotaan. Kita nggak menerbitkan kartu anggota itu enggak. KTA juga Enggak ada. Enggak ada. Cuman kalau kita ngomongin sosial media, terutama di Facebook, kalau kita ngomongin jumlah akun yang bergabung di grup kita 1,1 sekian juta. Ya realnya paling sing wong kabeh mbok piro orang. Ini bersopo kuwi Tapi dengan jumlah sebanyak itu ya kalau kita hitung secara matematika yang gampang lah, kita bagi, berarti seharusnya kalau untuk di wilayah DIY dalam setiap RT adalah member kita. Jadi jangkauan kita cukup mendalam lah. Jadi ketika ada informasi yang kita butuh mengakses sampai ke RT sekian, dusun apa, kelurahan apa, kecamatan apa, insya Allah kita bisa menjangkau. Iya bisa ada ya. Saya ingin tentang Mas, tentang tema apa saja sebenarnya yang biasanya diangkat oleh IEJ ini? Tema itu kita global ya. Sebenarnya ya, tapi kalau sebagian besar itu ya antaranya adalah temanya layanan publik. Pelayanan publik ya. Kalau kita hubungkan dengan Pancasila ya keadilan sosial dan kemanusiaan. Ini yang cukup istilahnya mewarnai. Ya bukan berarti sila yang lain kita tidak itu ya. Bukan berarti kita tidak berketuhanan, bukan. Karena kita saling repot ya. Nanti takutnya kan ada yang mengambil berarti JJ kita berketuhanan. Justru kita memberikan kebebasan. Karena Tuhanku dan Tuhanmu itu mungkin bisa saja sama Mas ya. Kan kita aja yang beda. Nah, jadi kita nggak mau menunjukkan tentang perbedaannya. Tapi mungkin kalau kita ngomongin persamaan tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial, dan mungkin kalau kita ngomongin juga tentang ya tadi misalnya kerakyatan yang dipimpin itu tadi kalau kita ngomongin di lingkup masyarakat ada DPR, kalau kita di lingkup netizen di mana aspirasi bisa kita tampung dan mudah-mudahan tersampaikan. Karena yang kita mampu cuma sebatas itu memang. Kalau kita kan mau ikut rapat di gedung DPR ya nggak mungkin. Orang aku. Orang undangan ya. Tapi ketika
sosmed yang mungkin bapak-bapak DPR akan ikut baca, mungkin Pak Bupati juga ikut baca, mungkin ya banyak pejabat dari kalangan pemerintahan juga membaca di situ. Kita bisa memberikan wadah ketika mereka menyampaikan keluh kesahnya, akhirnya sampai juga. Ya isu-isunya memang nggak jauh-jauh dari keadilan sosial dan kemanusiaan. Gitu ya. Ya orang ngomong Pancasila tapi lakoni Pancasila. Tapi bener, saya mau koreksi di awal, takutnya nanti dibilang kita nggak berketuhanan. Karena urusan ketuhanan ini kan agak sensitif ya. jadi maksudnya urusan ketuhanan adalah urusan Anda pribadi masing-masing. Tapi kita semua adalah satu bangsa, satu bernegara, secara kemanusiaan. Nah, itu kita semuanya sama. Ya kita jangan terlalu larut soal. Ya memang hari ini yang muncul di publik itu kan seolah-olah itu persoalan agama. Iya. Karena kalau di lingkup netizen, di lingkup dunia maya, di lingkup media itu hal yang seksi untuk digoreng. Iya, selalu seperti itu. Karena isu-isu ini yang pasti wah simbol ketika ngomongin isu-isu sara tentang suku tertentu itu pemerhatian pasti banyak. Tapi ketika kita ngomongin hal yang sepele, ketika tetangga saya mengalami ini kok nggak bisa dapat akses atau mungkin jalan di sana rusak kok belum diperbaiki, itu kayaknya kadang malah disepele. Nah, ini kita mencoba supaya layanan-layanan publik yang awalnya sedikit tersendat ini kita dorong percepatan percepatan walaupun kadang ya dengan sedikit bumbu-bumbunya tadi. Cepet loh, nek anak Belanda ini gue dibully. Hukumannya kan ya itu apa ya, bukan kita untuk menciptakan sanksi kepada para pemilih pemangku kebijakan, tidak, tapi ini bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat netizen itu memang benar-benar bisa terserap. Terserap dalam artian di sini bisa tersampaikan dan bisa dirasakan jalan solusinya. Sekarang itu masyarakat itu jenuhnya dikasih sebuah omongan yang hanya oke, besok saya benahi, ternyata besok udah turun nggak benar dibenahi. Itu kan hanya sebuah apa ya? Ya solusi yang formalitas saja soalnya gitu. Angan-angan ya. Cuman hanya nggak berlanjut. Dan kadang-kadang kan dari mereka memang mereka punya sih kayak kanal aduan, mengadukan layanan publik atau mungkin ada keluhan masukan dari masyarakat. Tapi kadang mungkin yang luput dari perhitungan ibu bapak di sana kan ketika masyarakat kita belum mampu untuk mengakses nggak tahu juga cara pakai ini. Terus kadang ketika mau datang ke kantor lah kayak kesini tadi kita tadi habis parkir ketemu Pak Satpam sing grimose kadang wis rada terus terang masyarakat itu ketika mau mengadu datang ke kantor dinas misalnya bayar satpamnya wis gila ya langsung wis ade wong cilik Bali wae gitu. Tapi ketika ada IJJ wah aku tetap tak sampaikan ngarep omahku aspalnya rusak gara-gara kuwi ana cucian motor sing ngono kuwi mbuange ning dalan. Nek tak tegur wah rawani aku. Nek ribut antar tangga akhirnya disampaikan ke IJJ sampailah ke dinas terkait. Dinasnya carikan solusinya. Jadi kita mendukung percepatan. Sebenarnya kalau adalah istilah dibully, sebenarnya bukan membuli, tapi mereka itu mengungkapkan kepedulian. Dibully itu berarti peduli. Aku cinta padamu. Udah terus aku boleh gombal rugi ya. Sebenarnya loh kalau kita tuh nggak menutup mata, ketika kita tuh dikritik, dikasih saran, berarti kan yang kritik, yang ngasih saran tuh masih peduli sama kita. Itu wujud cara mereka aja yang mungkin kita kurang seneng, kurang cocok, tapi mau nggak mau ya aspirasi memang seperti itu. Saya setuju Mas, memang kekuasaan khususnya pemerintah ataupun lembaga negara itu yang pertama kali harus menerapkan Pancasila itu yang mereka. Bagaimana dia mewujudkan keadilan karena wujudnya dari pelayanan publik. Kalau nggak gitu ya ini fungsi kontrol dari masyarakat sipil secara tidak langsung mencari wadah alternatif ketika mohon maaf mungkin perwakilan kita di sana itu kurang vokal. Perwakilan kita yang duduk-duduk itu kurang vokal lah. Masyarakat yang sering berdiri inilah yang bergerak akhirnya. Jadi bagi vokal. Ya karena begini, banyak yang dirasakan ya. Sebenarnya pemangku kebijakan ini mungkin dulu dirasa zona nyaman. Kerjanya ya nyuwun sewu ya. Mungkin dirasa saya gini aja udah jadi orang
atasan kok, nggak usah perlu repot-repot. Tapi yang sebenarnya orang bekerja itu esensinya di mana? Seorang pemangku kebijakan itu harus bekerjanya ya tahu benar-benar apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah ini loh kejenuhan ini ketika kita ada sebuah wadah kayak gini, kita untuk mendorong perubahan itu dirasa berat atau gimana, itu saya kira tidak. Kalau kita tahu memang bekerja itu apa. Kalau memang kewajiban mereka. Iya, harus. Ya ini bukan sombong loh ya. Semenjak ada itu sih. Dulu itu namanya pejabat, sekarang menjadi pelayan masyarakat. Iya, dulu itu ada jarak ya. Ada jarak. Dulu itu ketika kita ngadep itu seolah kita ngadep orang yang benar-benar tinggi gitu. Benar-benar tinggi. Padahal berpangkat atau apa gitu. gitu. Mengakses layanan. Akhirnya mereka juga menyesuaikan menjadi pelayan masyarakat. Yo sepele, hanya perubahan nama, tapi saya melihatnya masyarakat merasakan perubahan yang luar biasa. ICJ mungkin cuma salah satu yang melu ngompori aja. Di luar sana banyak ya. Itu kan ngompor-ngomporin maksudnya. Ya, kira Mas Nino, kalau mengelola orang yang beragam itu tentunya tidak mudah. Ya kan? Wong papat iki dene sepapat iso 5 iso 6. Karepe ya oke. Dalam mengelola jutaan orang itu bagaimana ya? Sebagai admin atau sebagai pengelola ini? Kalau saya sebagai admin itu mungkin kalau usulan dari member-member itu sebenarnya kita tampung semua mas. Nah, kalau saya kan untuk korwil aja. Nah, jadi untuk korwil yang saya pegang itu ada masukan A, B, C itu kita tabung, kita tampung. Baru nanti kita bicarakan lagi ya waktu ada kumpulan acara kopdar gitu. Jadi enggak semua itu memang bisa kita laksanakan sendiri. Jadi kan kita lihat batasan kita bukan sebuah lembaga yang punya otoritas untuk melakukan enggak. Cuman kalau memang memungkinkan untuk kita menyampaikan kembali, atau mungkin ada hal kalau mungkin sifatnya kalau kemasyarakatan misalnya sebatas aksi sosial, oke lah kita bisa lakukan sendiri bantingan lah, kita mungkin menghubungi sponsor atau bagaimana kita bikin aksi sosial masyarakat itu bisa. Tapi kalau sifatnya misalnya jembatan rusak, enggak mungkin kita membangun jembatan. Maksudnya ya. Kalau Mas Mujib melihatnya gimana Mas tentang ini? Itu kan ada admin ya, ada admin kan. Semua orang kan pasti ingin mengadu. Ya, mulai masalah PTE hilang, enek omah enek pulau. Kita bagi secara teknis ya. Untuk teknis Mas Anto sendiri untuk menghandle media secara offline. Untuk penyaringan postingan yang muncul kita bagi, ada moderator juga. Ini untuk membantu kinerja admin, bagaimana untuk menyaring informasi yang layak tayang gitu. Untuk menggait dari member sendiri tuh ya inisiatifnya banyak. Bahkan untuk kita memilih untuk postingan ini layak tayang atau tidak itu kan dari kacamata para admin dan para moderator itu. Tapi standarnya bagi admin untuk diterima di Info Jakarta Jogja itu ya apa yang telah kita sepakati awal. Dulu Mas Anto menyodorkan jadi admin itu harus tahan. Iya, tidak baper. Kalau bisa masih jomblo. Karena biar ada pekerjaan. Karena kasihan loh, udah jomblo gak ada kerjaan. Kita kasih kerjaan. Malam minggu bingung loh mas. Tak kayak kopdar wae. Itu program biro jodoh yang terselubung. Jadi ada yang kejadian. Banyak. Dengan status masih jomblo terus jadi admin. Itu mohon maaf ya rada naik level mas. Kayak admin nih. Nah terus untuk mendekati lawan jenis kita VD. Itu secara gambaran teknis ya. Untuk kita untuk tak layak tayang atau tidak itu kita harus ada standar. Ya standarnya apa aja mas biar juga. Ya jelas bukan syarat. Ya. Terus itu menyangkut halayak publik, bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi kan banyak. Duga ke media biar viral itu kita tidak perlu bantuan untuk memviralkan tidak. Tapi bagaimana informasi yang ditayangkan ini mengena untuk layanan masyarakat banyak. Untuk terkait birokrasi ada yang kurang, kita ada usulan kayak gini biar kita tayangkan, ada tindakan dan perubahan
perubahan dan kemajuan itu tentunya. Dan batasan yang lain itu jelas, selain SARA, selain yang lain itu jelas. Ya, batasan dari platform mas. Jadi misalnya kita pakai Facebook ya memang batasan-batasan yang diwajibkan oleh Facebook itu sendiri tentunya kita nggak bisa melanggar. Terus ya batasan etika sopan santun lah standar lah. Ketika mohon maaf kadang-kadang kocok-kocok next rawung itu ketika ngobrol sing wah sing papat. Wah kebun binatang itu biasa ya di tempat kita batasi lah. Kita kurangi biasa seperti itu. Nah, ya intinya itu kita mencoba menyaring ketika sesuatu itu disampaikan ke publik ini juga harus bisa dikonsumsi oleh publik. Jangan asal semua. Jadi mohon maaf karena topiknya kita tentang misalnya layanan publik ya kalau ada yang nanya wah kalau mau beli batik yang seperti ini di mana ya? Wah itu nggak bisa kita ngomongkan. Beda. Saya mau rekreasi mau ke Jogja. Rekreasi tempatnya di mana saja? Karena Jogja itu tempatnya orang kreatif. Nah ini kalau kita tidak bisa memfilter, tentu kita akan kedodoran. Ya. Ini berita apa semuanya muncul nah ini yuk diborong cici. Padahal sebenarnya kita tuh justru ingin berbagi supaya nanti untuk komunitas wisata ada sendiri. Komunitas jual beli ada sendiri. Kita tidak menerima semuanya, tujuannya biar semua itu berjalan. Kalau semua kita tamu di tempat kita, lalu masalah itu berundung, kita yang stres. Terus ya karena kita tidak bisa dipungkiri ya banyak orang yang merasa ini penting bagi dia. Tapi kacamata kita untuk halayak publik kurang bisa mengenal. Karena satu masuk biasa ya. Masuk ngambut. Seperti kayak kita musuhnya dia yang baru. Padahal ya kenal. Karena sebenarnya kita memfilter itu untuk menyelamatkan secara identitas pribadi. Karena daya orang itu beda. Ada yang pintar ngomong tapi tulisannya jelek. Ada tulisannya bagus kan di HP mesti bagus semua tulisannya. Tapi kata-katanya yang kurang bagus. Nah itu kita bagaimana untuk bisa diterima bahasanya yang baik, yang lugas, bisa mudah dimengerti. Banyak orang itu kepengen mengeluarkan sebuah undang-undang, tapi susunan katanya yang kurang enak. Kasihan yang ngasih beritanya, malah dia kena getahnya sendiri. Editornya. Kadang dia nulis pengen menyampaikan hal yang dari sudut pandang dia, mungkin aku selalu nulis gini, tapi dia tidak sadar bahwa itu beresiko buat dia. Kadang-kadang kami tidak meloloskan tujuannya untuk melindungi. Karena kadang-kadang mungkin ini langsung arahnya itu menyudutkan pihak tertentu, tapi yang dia tulis itu belum sebuah fakta, belum bisa dibilang fakta. Ini kan bahaya. Kadang sengaja kami tolak. Kalau kami pas istilahnya ya kayak lego ya kami hubungi, masalahnya apa, kami bantu editorialnya supaya bisa disampaikan ke publik. Saya takutnya kadang-kadang sekarang tuh zaman netizen tuh ngeri bener jempol harimau ya. Mereka ketika nulis tuh kadang-kadang bukan sesuatu yang dialaminya sendiri, tapi dia nulis dengan sangat kejamnya itu. Wah tadi itu saya gini-gini pas ditakoni masih yang mana tadi saya gitu. Wah maaf itu mau tonggo. Aku make posting ke. Ini dia bahaya. Jangan sampai bukan sumber primer. Jangan sampai kebablasan lah. Kita tetap memperhitungkan di mana keamanan mereka, keamanan data pribadinya juga terjamin. Misalnya kan pengetahuan kan berbeda-beda. Ketika orang upload foto KTP, itu mungkin kan sepele bagi sebagian upload KTP, tapi ternyata ada NIK, ada tanggal lahir, bahkan ada alamat yang sebenarnya adalah data pribadi yang harusnya ini dilindungi privasinya. Nah, untuk kita menyampaikan ke semua member kan nggak semuanya langsung paham itu. Akhirnya kita memfilter dengan yang ini tidak layak lolos, hapus mas. Nah gitu. Cuma kalau dia komplain baru kita kasih tahu ini loh caranya, tata foto kita seperti ini. Jadi tujuannya kita memberikan batasan tuh untuk kebaikan member itu sendiri sebenarnya. Iya. Terus ini mas, Mas Mujib. Tentang ini tadi apa? Oh ya, kayaknya ini juga ada salamnya ya. Salam apa itu? Oh salam aspal Grunjal. Jadi Mas Gosong ini saya. Ini yang bikin jargonnya ada. Mas Gosong nggak bisa ikut hari ini orang. Nggak bisa ikut. Itu memang salamnya salam yang dulu itu jadul ya. Kayak salam. Karena banyak komunitas yang ada waktu itu kan salamnya yang keren, yang indah, tapi salamnya ini ada kayak jadul. Tapi lambat laun ternyata kalau kita telah esensial apa yang dikandung dalam salam aspal Grunjal ini banyak sekali. Ternyata
ada filosofinya. Bahwa ya. Dicari filosofinya juga ada. Karena orang kreatif itu Iya. banyak sekarang itu. Ya yang jelas kita bisa mengontrol lah apapun kita diberikan kebebasan dalam IT dalam kehidupan ini perlu ada sebuah pengontrolan. Yaitu mungkin kita sebagai wadah ini mencerminkan kontrol yang baik, jangan sampai kita diberikan kemudahan akses tapi ngomongin saenake dhewe. Menyampaikan kebablasan itu. Nah itu ya semoga aja Ya walaupun kebebasan berpendapat Ya, nih, itu. berpendapat itu ya ojo dilakon-lakon. Nah, kayak gitu. Saya lebih berpendapat. Kita ngomongin salah aspal itu kan kita ibaratkan aspal itu jalan. Ketika Iya. kita mengakses layanan, wah ternyata nggak selamanya jalannya itu mulus. Ada berjalan di sini. Sana berjalan nih. Nah. Kadang memang Pak Polisi cegat ya, sing puntek ya semeter lewat aspal sing berjalan apa. Misalnya, waduh satu kurang ya semeter lewat jalur. Akhirnya jalan-jalan yang berjalan tadi, maksudnya ya dengan kita sharing kan, siapa tahu kedepannya kita bisa menghindari lah yang berjalan itu. Kita bisa lewat. tapi jalan. kita bukan ngajari mikir Mas. Orang ngajari. Tapi itu secara naluri manusiawi kita tetap akan mikir. Jadi kalau masyarakat punya naluri, wah aspal sih mulus, aku ramah mampu ya, wes aku tak lewat sing berjalan. Itu adalah ya hak masing-masing. Cuma maksudnya kan secara umum kita pengen supaya layanan publik itu bisa diakses. Ya, Sesuai sila kelima lah, dengan keadilan ada sosial. baik. Jadi Ya. semua masyarakat tuh hak aksesnya sama. Saya bisa akses. aksesnya. Karena ada keterbatasan yang sifatnya personal, mungkin ya terpaksa lewat jalan si berjalan tadi itu. Ya, semoga saja yang berjalan tadi dan ditambal terus bisa mulus kabeh. Iya, bahkan juga ada aspal-aspal yang bolong-bolong itu Wah, disepet itu ya. Nah itu ada makna secara hakiki yang nyata, arti yang secara kiasan. Tapi setidaknya apa ya kerujalan dalam kehidupan kita baik secara pelayanan publik dalam menjalani kehidupan ataupun menjalankan sebuah peraturan yang ada, ini semua kita ambil hikmahnya. Karena apa bagaimanapun kalau kita tidak bisa mensyukuri apa ya rasa kehidupan ini, tentu kita tidak akan merasakan keadilan bagi seluruh rakyat. Yo, walaupun layanan itu sebaik mungkin tetap sambat mas intinya. Dasar emangnya seneng sambat tetap sambat. Karena kita manusia sosial. Jadi awalnya jalannya rusak. Cuman kalau dia agak beruntung itu manusia sosial. Nah, sosial ya. Awalnya rusak sudah jadi wis mulus. Kok saiki ganti macet, bosan mulus. Wah, terus gareke sing bayar. Wah, saiki wis ra macet wis mulus. Ning bayar ya. Wis sambat ki ono wis sing sambat. Tetap kurang terus. Wis kon bayar, jadi wah kok larang. Jadi memang intinya kita tuh akan terus sambat sampai kapan. Tapi kan ketika kita melihat perbaikan sana sini, kita nggak bisa menutup mata. Dari pemerintah ya banyak lah mereka melakukan perubahan. Kalau kita bilang 5 tahun terakhir mungkin mas ya, luar biasa sebenarnya. Kalau kita boleh bilang apresiasi juga sih untuk bapak-bapak yang duduk di sana. Mau mendengarkan. Berarti benar-benar kerja mas. Benar-benar. bukan hanya menjabat, bukan mas. Memang mereka bekerja sekarang. Mudah-mudahan ya kedepannya semakin baik. Iya, itu harapan. Ya kalaupun harus dikritik dulu, harus dibully dulu, itu cuma tambahan semangat dari kami. Iya. Oke ya, saya rasa ini untuk permulaan. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau kita mau ngobrol selanjutnya, jadi selanjutnya. Ya, istirahat sebentar. Ya, kita istirahat dulu ya, Sobat Pancasila. Ini ada apa? Biar ambekan sih. Baik, Sobat Pancasila, kita jumpa lagi dalam sesi yang kedua ini. Kita kembali kepada para teman-teman pendiri, founder, admin, dan juga para inisiasi akan Info Jakarta Jogja kali ini. Oke, mungkin saya mulai lagi, Mas Mujib, Mas Nino, dan Mas Anto. Suatu hari itu saya kan melihat postingan di ICJ itu yang salah satu yang membuat saya tersentuh itu adalah tentang aksi-aksi kemanusiaan. Ya, sebagaimana kalau dalam bahasa kita itu kan ya sila kedua ya. Itu saya melihat bagaimana ada seseorang yang kesulitan mencari gas oksigen misalkan. Dan itu saya melihat bagaimana antusiasme orang teman-teman member itu membawakan, mencarikan dan mencari solusinya. Itu kalau dari pandangan teman-teman founder dan juga admin itu aksi-aksi kemanusiaan itu memang
menjadi persoalan yang penting untuk diangkat atau gimana itu? Nah, oh ya, oke saya dulu mungkin sharing ya berbagi ya. Iya. Kalau dari saya sebenarnya gini, saya melihatnya sebenarnya kegiatan sosial yang sering muncul di JJ itu pada awalnya dulu ketika kita ngomong di Jogja itu bukan hal yang baru, yang namanya berbagi, yang namanya saling tolong menolong jalan itu hal yang biasa. Cuman akhir-akhir ini selalu teknologi yang dikambing-hitamkan. Dibilangnya budaya kita sudah tergerus budaya asing. Karena adanya teknologi, nilai-nilai budaya kita semakin luntur. Nah, saya mencoba, mosok sih orang iso dibalik teknologi ini kita buat untuk membangkitkan kembali nilai-nilai budaya kita yang selama ini adalah keseharian kita munculkan kembali. Dan kayaknya lumayan sukses yang kita munculkan, hingga beberapa kalangan menganggap bahwa aksi-aksi ini adalah hal yang baru. Padahal ini aksi yang biasa. Dulu tahun 80-90 di Jogja itu kalau ada orang mau di jalan ya ditemui, ada orang jalan kaki ya diboncengkan, itu yang biasa. Tapi ketika zaman sekarang ada ojol di mana-mana, orang mikir wah wong laku ya ben ngorek ojek dewi niatnya orang laku. Nah, tapi ini kan sebuah pandangan yang ya bukan keliru, tapi karena kita terpaut dalam rentang generasi yang berbeda mungkin. Nah, generasi saya yang cukup tua mungkin ngomongnya 40 tahunan ya. Itu dulu waktu SD, SMP ngalami yang namanya di jalan dapat kendala dibantu orang yang tidak kita kenal itu biasa. Tapi kalau sekarang kayaknya kok generasi sekarang mungkin merasa aneh ketika kita harus menolong orang yang tidak kita kenal. Atau ketika kita ditolong orang kita malah curiga. Nah, ini yang kan pernah ada yang sharing juga di tempat kita. Dia mobilnya mogok di dekat lampu merah. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang datang mau bantu dorong. Dia malah turun dari mobil. Oh jangan. Dia takutnya kalau harus dorong suruh bayar. Padahal gitu ya. Mereka tuh murni mau bantu, mau dorong. Terus setelah itu ya sudah selesai. Saya hello gitu aja selesai urusannya. Dan sebenarnya dulu pun kita seperti itu. Kita biasa membantu nggak usah ada pamrihnya. Ketika Anda manusia, saya manusia. Anda punya masalah, saya di depan Anda, saya lah yang akan bantu Anda. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda punya masalah, Anda lihat seseorang di situ, maka mungkin orang itu yang akan bisa bantu Anda. Nah, jadi ketika mereka di jalan, ya yang sering saya alami kadang-kadang ya gantian motor tua, kayak penunjuk sepeda atau bensinnya baru mati terus. Kali isi bensin, tiba-tiba habis terus di pinggir jalan, saya baru dorong mau cari bensin, baru dorong lah, sini sampai depan lah paling 30-40 meter, belum nyampe 50 meter, tahu-tahu ada yang berhenti, "Kenapa mas? Kan bensinnya ya tak suruh." Bahkan kadang-kadang ada yang mereka tuh karena saking niatnya, dia bawa botol sama selang di bawah jok. Mana sih mas? Dituangkan dari tangki motornya bensin setengah botol, dioper ke motor saya. Akhirnya saya bisa melanjutkan jalan sampai pom bensin. Nah hal seperti ini sebagian menganggap bahwa wah ini hal baru ya, padahal sebenarnya enggak. Tapi memang mungkin bagi generasi yang tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan ini, mohon maaf mungkin yang di luar Jogja mungkin atau luar Jawa mungkin menjadi hal yang asing. Sebenarnya kita di Jogja itu hal yang biasa. Cuma tidak saya pungkiri semenjak 2000 sini itu memang kayaknya semakin langka gitu. Nah, kita mencoba bagaimana menghadirkan lagi teknologi informasi ini bisa menghadirkan kembali hal seperti itu. Iya, sering sekali kan ada orang yang motornya macet di mana wilayah ini monitor, yang mogok di sini dan seterusnya. Ya itu untuk menumbuhkan rasa keselamatan gotong royong ya, yang seperti disampaikan Mas Anto tadi, memang ini perlu digugah kembali. Mungkin kalau zamannya tahun 90-an itu masih semangat gotong royongnya, masih sifat tolong menolongnya tinggi. Yang lainan muda-muda ini kan nggak mengenal masa dulu. Nah ini kita tumbuhkan lah, karena generasi anak muda yang masih muda-muda ini di zaman yang sudah sifatnya dulu tidak seperti ini belum terjadi. Sifat gotong royongnya zaman digital udah tahunnya ini jane nulung-nulung ini ono komisi ini ora. Kalau kita gotong royong itu jane malah jadi kembali ke kita, ada maksudnya kayak aku dulu darani nyolong, banyak. Nah ini karena
kemajuan teknologi karena banyak modus intrik kejahatan, sehingga pandangan orang-orang yang belum pernah mengenal sifat-sifat nasionalis, kegotong royongan seperti orang-orang dulu ini kan tidak mengenal. Dalam arti ya bukan saya yang menafikan itu ora kenal banget, enggak, tapi sifat-sifat luhur orang-orang dulu ini yang sudah terkikis oleh zaman, sehingga apa yang ditampilkan dengan media, dengan alat elektronik yang kita punya seperti HP, komputer, informasi berita dan lain-lain, ini yang perlu digugah kembali. Nah ini untuk generasi yang masih muda kan orang menang zamannya dewi ya. Jadi ngerti ini terus kebiyen. Iya dulu, tapi kita perlu pengenalan yang lebih eksklusif lah, lebih rada mriyayeni itu, agak manusia kan. Sekarang timbulnya sanksi sosial seperti pandangan stigma masyarakat yang ada nulung darani mbah kayak itu perampok, itu stigma yang ada. Makanya kita hilangkan sifat, kalau kita secara lucu jangan terlalu berburuk sangka, tapi ternyata kita sudah berbuat baik, berprasangka baik, tapi ternyata mah penjara. Ini repotnya kan kayak gitu. Makanya kita bagaimana kita menginisiasi agar orang-orang yang punya sifat kejahatan itu juga punya tepos liro. Nah akhirnya kalau ada sifat tepos liro itu kan mau berbuat jahat ini mikir. Gitu loh. Karena kita yakin mereka berbuat jahat itu bukan cita-cita, tapi keterpaksaan. Itu kan semua terdukung oleh baik kesejahteraan masyarakat kurang terjamin, pekerjaan kurang, keamanan juga, terus perhatian kemasyrakatannya. Sekarang itu orang perlindungan. Sekarang orang datang baru, kayak ketok api, ketok sarungan, ternyata malah jadi badar kan. Nah, ini karena perlunya penataan secara administratif ini juga perlu, bukan kita itu terkungkung wah ini apa-apa administrasi apa duit ya repot. Nah ini langsung diarani semua itu basisnya material semua ya. Iya, karena bagaimanapun kita tidak terlepas dengan uang. Iya. Kalau kita tidak punya uang pun tidak punya nama juga nanti. Nah, sekarang kalau dia kan namanya hanya di PKH, bukan nama-nama yang istilahnya di masyarakat, nama ini warga segini ya itu. Ya, menarik sekali ya memang aksi-aksi sosial kemasyarakatan ini yang betul-betul dirasakan ya kehadirannya oleh member dan juga masyarakat Jogja. Kalau ini Mas, kalau si masa Covid ini apa yang menjadi fokus di pembicaraan di dalam IGJ yang dalam terkaitan tolong menolong ataupun pelayanan publik yang muncul itu? Saya kira mah berkurang ya Mas. Masalahnya karena kurang beraktivitas. Iya. Kalau untuk dari kita ya istilahnya sifatnya internal kegiatan memang kita kurang. Karena keterbatasan dalam muka. Tapi kalau secara keseluruhan ya kita lebih banyak dari diskusi. Karena diskusi kan gimana kita mencari solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Kegiatan-kegiatan ya paling kalau yang saya ingat dari awal waktu pandemi itu masih menjadi sebuah isu belum masuk ke Indonesia istilahnya. Kita waktu itu sempat bikin aksi mengumpulkan ribuan masker. Ribuan masker itu kita kirim waktu itu ke Hongkong kalau tidak salah atau kemana, dan banyak diikuti oleh teman-teman kita yang lain karena waktu itu di sana krisis masker. Tapi ternyata selang berapa bulan setelah itu kita hadirnya krisis masker di sini. Kita krisis masker, tapi ya karena kemarin kita habis istilahnya ya selalu ada hikmahnya. Kita kemarin ngirim, akhirnya pas kita butuh kita juga dibantu. Banyak juga yang dibuka dari kita. Terus ya kemarin yang dialami mungkin kayak tabung oksigen, memang tidak semuanya kita publikasikan. Kadang memang ada yang kita share di itu yang terbatas ketika ada teman-teman yang butuh. Nanti ada teman-teman yang punya stok, kita supply. Ya sampai hari ini bahkan Mas Jas yang saya ikut hari ini ya, Mas itu yang mengelolaan kayak inventaris. Kita punya kayak kursi roda itu ada sekitar ini menjadi kita pinjam-pinjamkan ke masyarakat yang membutuhkan, misalnya tabung oksigen,
bahkan kayak bed rumah sakit itu kita ada. Itu semua dari donatur semua, nggak ada yang kita beli, nggak ada. Kayak apa alat yang untuk apa sih yang membuat ngecek saturasi itu juga ada. Waktu kan mana yang mulai sama COVID kan nggak gitu-gitu lah waktu itu. Ya kayak regulator oksigen itu waktu itu ada beberapa. Ya memang karena masyarakat itu juga banyak, jadi kita belum berani publis untuk mau membantu karena memang jumlahnya juga sedikit. Tapi kalau pas kita lihat ada yang bener-bener membutuhkan, itu biasanya kita tuh. Oh gitu ya. Tapi dalam pandemi ini secara pembahasan apa ya terfokus diskusi di dalam grup itu ya tetap beraneka ragam. Tapi saya cermati dalam secara global itu semuanya pengen sambat. Pengen sambat. Iya. Tapi kan polemiknya macam-macam ya. Bingung ya. Sambatnya warna-warna lah, ada yang minta kerjaan, usahanya bangkrut, ada apa bisnisnya nggak lancar, rumah tangga agak ada gesekan, dan macam-macam. Ada yang di PHK kan gitu. Cuman kita berkeluh di situ kan hampir semua dirasakan ya. Ini masyarakat semuanya. Yang perlu disampaikan ini kita sebenarnya sadar nggak sadar itu saling mengambil hikmahnya. Ternyata nek prihatin bareng-bareng itu jadi ya bagus. Maksudnya apa? Biar kita bisa mensyukuri hidup gitu loh. Kalau dulu saja boleh. Karena waktu sebelum pandemi itu adanya ya kerja, uang, rumah, makan, pulang, kerja, makan kayak gitu terus. Akhirnya lupa untuk menikmati. Ya menikmati apa yang dicapainya ya. Akhirnya saya kira kalau pembahasan di grup ICJ ini akhir-akhir ini saya sering yang kami sharing loloskan itu hiburan. Hiburan apa? Iya, hiburan itu untuk menyemangatkan, menumbuhkan kesemangat. Kadang orang sing biasanya di rumah emosional, moco, kadang ngekek-ngekek. Tapi sebenarnya itu ada unsur terapi itu. Iya. Itu banyak unsur edukasi dan ada banyak pesan. Kayak kemarin tren topik kita adalah mancing mania kalau nggak ada manuk. Itu memang bagi sebagian anggap postingan ramu tua nih, padahal bagi yang jeli sebenarnya di situ ada banyak pesan moral. Jadi ketika lapangan pekerjaan yang disediakan rata-rata hanya untuk usia sampai 35 tahun, berarti pesan moralnya setelah Anda berusia 35 tahun Anda harus mampu mandiri. Ini ada pesan moral terus gimana seorang wanita menjadi tulang punggung keluarga sedangkan sang suami kalian ini memancing kalau ini kan ada pesan moral di situ sebenarnya seperti disampaikan di situ. Tapi kadang masyarakat ya karena memang mereka hanya melihatnya secara simpel, kadang mereka hanya melihat ini guyonan. Ya memang ada unsur guyonan, ada unsur hiburan, tapi ada edukasi. Memang kejelian setiap orang untuk menerima pesan di situ memang berbeda. Termasuk ketika ada yang kehilangan sebuah barang di situ, dia kadang malah dibeli. Aku nyimpen neng harapan, nyimpennya di jero rumah kan, dia kehilangan tanaman, yang dia tanam di depan rumahnya tapi di dalam pot. Tapi sebenarnya kalau dibalik dia juga, masa aku nanti duduk nih di rumah, kan nggak bener juga. Perspektifnya beda. Nah salahnya kalau simpannya di luar rumah, kalau aku bilang simpanlah di dalam rumah. Tapi ini kue deh, masa disimpan di sini? Banyak yang kadang menjadi apa ya dari sudut pandang yang berbeda, tapi kami berharap selain itu bisa memberikan hiburan, mengurangi stres, kita juga unsur edukasinya tetap ada. Karena kita untuk yang mengamankan diri kita. Ya banyak sebenarnya hal-hal yang kadang kayak sekedar lucu aja, kayak ada kasus-kasus sharing-sharing yang orang anggapnya itu tidak masalahmu, itu masalahmu. Tapi ketika mereka menghadapi ternyata wah untung dulu saya pernah baca ini, saya jadi tahu. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang gimana ya bagi sebagian orang ini nggak butuh. Ini cuma cerita-cerita yang mengada-ngada, tapi sebenarnya ada pelajaran di situ. Oke, mungkin terakhir ya Mas ya. Apa yang bisa selama mengurusi ICJ ini tadi dikatakan yang ingin disampaikan kepada publik itu apa sebenarnya? Kalau selain tentang pelayanan, apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Pesan ataupun apa? Ya satu untuk kita semua ya, bagaimanapun para pegiat sosial ini kita bisa menempatkan diri.
kadang kita lupa untuk mensyukuri apa nikmat yang kita dapatkan. Itu sering itu memunculkan permasalahan yang perlu ingin disampaikan. Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan kemanfaatan teknologi, walaupun nggak uang desa dan juga paham kayak ya setidaknya bisa mengambil hikmahnya lah. Kita dapat informasi dari kalian teman yang menginformasikan ini. Ayo kita sharing daripada kita harus belajar dengan kehidupan sing wis ketanggur lagi cari sambat. Kita dengan ketanggurnya orang-orang yang berposting. Baru curhat, jadi ini aku ngurus anu yang orang dipersulit. Padahal mau kurang KTP tok, padahal KTP itu pokok. Nah itu loh. Ya sebenarnya itu kalau kita tetap tertib lah, kita tetap dipermudah. Tapi yang repot itu sudah pandangannya dingel-ngel. Nah ini, ayo. Pandangan itu masih ada ya? Ya masih. Orang yang alami. Kalau kita yang misalkan hasilnya gampang, kurang tahu masih ngangel karena relasinya beda. Yeah. Kasihan orang-orang yang masyarakat yang belum pernah mengenal. Misalkan Pak RT-nya ada kadang nggak kenal, Pak Tubuhnya nggak kenal, bergerak gini bisa repot. Semuanya itu karena sosial masyarakatnya kurang baik. Ayo kita terapkan diri kita masing-masing, kita punya prasangka baik, berkehidupan baik, kita ambil pembelajaran informasi yang kita dapat. Semoga kita bisa berperilaku yang lebih baik lagi, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Mujib. Mas apa? Kalau dari saya kebetulan kan kalau ngomong di ICC ya, Mas Mujib, Mas Dino kan lebih banyak yang mengurusi interaksi ke masyarakat. Kalau saya interaksi ke netizen juga, tapi lebih banyak saya mewakili teman-teman ICC untuk interaksi dengan istilahnya ya perwakilan dari pemerintah atau dari istilahnya dari instansi terkait. Kalau dari saya pribadi, salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya seperti itulah realita masyarakat kita. Jadi inti dari ICC itu bukan diskusinya yang dalam ICC itu, tapi ibu-ibu bapak mau dilihat seperti itulah cara masyarakat kita. Sebatas itulah kemampuan mereka untuk merespon sebuah informasi. Jadi ketika ibu bapak semua memberikan layanan dengan standar yang mohon maaf ibu bapak buat untuk orang pintar, sedangkan masyarakat mungkin belum terlalu pintar, Anda nggak bisa serta-merta menyuruh masyarakat menjadi pintar, tapi Anda membuat layanan ketika bisa diakses orang yang belum pintar sekali. Jadi mau nggak mau itu adalah hak masyarakat, negara harus hadir di sana. Jadi ketika ada sebuah layanan yang istilahnya menurut saya layanan ini direformasi atau direvolusi lah tapi kebablasan. Direformasi ya. Mengubahnya itu kebablasan sehingga masyarakat justru sulit mengaksesnya. Ini nggak benar. Masyarakat kita masih pahamnya dengan cara itu. Jadi mau nggak mau cara itu belum bisa langsung dihilangkan, tapi berproses. Jadi saya lebih mengangkat isu-isu bahwa masyarakat kita butuh waktu untuk perubahan. Jadi setiap layanan itu butuh proses. Ketika mereka meminta aduan dan keluhan masuk ke kanal pribadi, maksudnya instansi-instansi masing-masing, mungkin masyarakat belum terbiasa. Mereka masih terbiasa juga di sosmed. Itu adalah sebuah proses menurut saya. Proses menuju pendewasaan masyarakat itu sendiri. Jadi mohon jangan baper sih. Kami sendiri para ini juga udah buang jauh-jauh cara baper. Bahkan akhir-akhir ini saya mulai memperkenalkan ke mereka bahwa kami teman-teman ICJ itu sesama sobat Maidu. Jadi memang salah satu keahlian kami adalah Maidu. Jadi sebaik apapun layanan yang diberikan, kami akan mencari kesalahannya. Pokoknya kue tak paidu, kue ini tak paidu, kue ngono tak paidu. Tapi tujuannya bukan kok kita tuh hanya selalu mencari-cari kesalahan. Itu tentu ada imbas dari masa lalu ya. Mungkin ada citra buruk instansi di masa lalu seperti ini. Untuk membersihkan itu kita butuh waktu, butuh proses. Masyarakat butuh untuk menerima itu secara perlahan-lahan. Nah di sisi lain masyarakat juga kadang masih suka mengeluh, protes itu adalah hal yang biasa. Itu tandanya mereka peduli. Mereka ingin layanan ini jadi semakin baik. Oke. Terima kasih Mas Anto. Mas Dino ada tambahan? Saya kira enggak. Saya sama sependapat sama Mas Mujib, untuk semua kita saling introspeksi diri untuk membenahi aja. Oke, terima kasih kepada Mas Anto, Mas Dino dan Mas Mujib, sobat semua Info Cekatan Yogyakarta.
memang karena ini di kampus ya pusat studi Pancasila ya, tapi merasa penting berkepentingan untuk memotret. Oh ini loh menunjukkan bahwa Pancasila itu sudah bekerja. Ya, ini disebut dengan living ideologi ataupun di dalam way of life masyarakat kita sebut. Tapi yang paling saya tekankan tadi adalah dari Mas Anto bahwa memang pentingnya fungsi kontrolan pelayanan publik. Ya, ini menjadi sangat penting karena ini adalah relasi antara negara dengan warga, rakyat. Ya, dalam konteks rakyat ya. Oh yang suka itu rakyat Mas. Ya, warga itu yang bayar pajak. Ya, jadi bedanya warga dengan rakyat ya. Tapi sebenarnya kita udah punya spesifikasi khusus Mas. Ya. Kalau di ICJ itu, kalau yang anteng-anteng itu netizen Mas. Nah, kalau yang main itu deterjen. Itu kalau makin dikucek makin berbusa itu. Ya. Jadi memang penting itu karena power kekuasaan itu memang ya kadang-kadang yang meleset juga, ya kadang-kadang yang dikurangi, ya kadang-kadang kebablasan. Dan ini fungsinya masyarakat sipil, civil society seperti ICJ ini menjadi sangat penting untuk menjadi kontrol di dalam pelaksanaan ruang-ruang publik. Karena memang tugas negara untuk mewujudkan tujuan negara kita. Masyarakat ini ya ayam ya, ekonominya bagus, pelayanannya bagus, semuanya, yang bagus-bagus lah. Ya, tatanan ideal seperti ya, itu. setidaknya ICJ itu mengajak masyarakat ayo berperilaku bagus, mendorong program-program pemerintah. Ya, kalau ini siapa tahu kan ada yang mereka lupa. Kalau sedikit sekali-sekali itu nggak apa-apa. Itu bentuk kasih sayang kami. Kasih sayang warga Indonesia ini kepada pemerintah. Bukan berarti kalau kita maido terus kita benci, enggak. Itu tuh wujud perhatian kita, wujud dukungan kita, dan itu adalah salah satu upaya kita untuk memberikan percepatan tadi itu. Ngelengin tidak lali. Saya rasa itu Pancasila dalam perbuatan. Intinya seperti kita membicarakan seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Anto, Mas Nino dan Mucuk, sobat ICJ sekaligus semuanya. Kita tutup acara Bincang Pancasila dalam podcast Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Mari kita petikkan salam ICJ. Salam aspal.